Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Pratama, NIM saya 21030424. Saya dari kelas 2 Rek AMJT 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Pada pertemuan 1 yaitu membahas konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Adapun menurut Ernie dan Kurniawan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jadi, organisasi adalah sekumpulan orang yang kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Ada organisasi profit dan non-profit. Yang profit yaitu perusahaan besar, perusahaan manufaktur, perusahaan retail, perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional, dan lainnya. Dan organisasi non-profit yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Sumber daya organisasi. Terdapat sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Pengertian manajemen. Berdasarkan proses, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut seni, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam organisasi terdapat planning, adalah proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Selanjutnya ada organizing, yaitu proses pengaturan dan alokasi tugas. Selanjutnya ada actuating, yaitu proses menggerakkan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Selanjutnya ada controlling, proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional atau produksi, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Materi yang kedua selanjutnya manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian manajemen atau managerial skill. Yang pertama adalah keahlian teknis, yang kedua ada keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yang ketiga ada keahlian konseptual, yang keempat ada keahlian dalam pengambilan keputusan, yang kelima adalah keahlian dalam mengelola waktu. Selanjutnya, keahlian tambahan bagi manajer yaitu keahlian dalam manajemen global dan keahlian dalam hal teknologi. Tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan paling bawah yaitu ada manajemen non-survei, selanjutnya ada manajemen tingkat pertama atau supervisi, selanjutnya ada manajemen tingkat menengah, selanjutnya paling atas ada manajemen tingkat puncak. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif, yaitu tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal. Yang ketiga ada strategi akomodatif, yaitu tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang terakhir ada strategi proaktif, yaitu perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaat bagi masyarakat yaitu selain kepentingan masyarakat, terakomodasi hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dan situasi win-win solution. Selanjutnya ada manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial.
Selanjutnya ada dimensi etika dalam manajemen. Etika adakah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya ada etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selanjutnya ada nilai personal sebagai standar etika, yaitu ada nilai atau values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Selanjutnya ada nilai personal. Kemudian yang terakhir ada nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Selanjutnya ada konflik nilai. Yang pertama ada konflik intrapersonal, pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. Selanjutnya ada konflik individu organisasi, dan yang terakhir ada konflik antar budaya. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Yang pertama ada pelatihan etika, ada advokasi etika, ada kode etik, yang terakhir ada keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Dari keempat adalah perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama perencanaan. Perencanaan dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon yang besar dan rimbun. Dari situ tumbuh cabang-cabang, yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya, mengapa seorang manajer berencana? Yang pertama yaitu menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia atau pemborosan dan kegiatan rangkap. Terakhir, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Perencanaan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu proses. Rencana adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan sebagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, fungsi manajemen. Rencana adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Rencana merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Kedua, manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses penyusunan strategi. Yang pertama itu penilaian keperluan penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, pemilihan strategi, kemudian implementasi. Proses manajemen strategis, yaitu membuat rencana strategis, penetapan sasaran, merumuskan strategi. Selanjutnya ada implementasi strategis, ada administrasi dan pengendalian strategi. Tingkat strategi. Tiga tingkat strategi terdiri dari strategi tingkat korporasi, strategi unit bisnis, strategi tingkat fungsional. Bacanya sih. Materi yang kelima yaitu mendirikan dan memperbaharui organisasi. Yang pertama itu bisnis kecil atau small business. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Selanjutnya ada kewirausahaan. Seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperkasai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk kewirausahaan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul Hawilken, kewirausahaan mencakup hanya upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan, yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi produk dan jasa baru, kemudian perubahan pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor psikologi kewirausahaan. David MC Callan 1960 yang menemukan bahwa orang yang mengejar karir semacam kewirausahaan seperti penjualan punya kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan psikologis untuk mencapai yang tinggi. Orang dengan kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil risiko, tetapi hanya beralasan dan risiko seperti itu merasa mereka berusaha lebih. Bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan presentasi yang lebih besar. Selanjutnya ada 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan menurut Thomas Beckley dan David.
Tujuan akan berprestasi, wirausahaan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi, letak kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan keberuntungan atau nasib. Toleransi terhadap resiko. Wirausahaan yang bersedia mengambil resiko. Toleransi terhadap keraguan-keraguan, kewirausahaan lebih banyak menghadap keraguan-keraguan karena mereka melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Tingkah laku tipe A ini mengacu pada dorongan untuk melakukan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit dan bila perlu walaupun ditentang oleh orang lain. Selanjutnya ada perbedaan manajer dan kewirausahaan. Kewirausahaan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Selanjutnya faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya wirausahaan adalah karena adanya anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan terhadap kewirausahaan. Kurang konsep yang layak untuk berhasil, kurang modal pasar, kurang keterampilan teknis, kurang modal awal, kurang memahami seluk-beluk bisnis, mudah merasa puas dan tidak termotivasi, kelemahan sosial, pekerjaan terkunci, borgol emas, tekanan waktu, gangguan, hambatan legal, peraturan dan birokrasi, proteksionisme, monopoli, larangan paten. Memperbaiki organisasi. Peter Seng membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu pengalaman adaptif dalam organisasi yaitu mengimbangi perubahan. Pengalaman generatif yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Kemudian pengalaman simpel ganda mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif. Baiklah, materi selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia yaitu human resource planning, yaitu merencana kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Yang kedua ada personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Yang ketiga ada personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Selanjutnya ada personal maintenance. Kemudian yang terakhir ada personal utilization. Kemudian ada human rights planning, yaitu perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Langkah pertama yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua yaitu analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Langkah ketiga yaitu analisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat adalah melakukan tindakan inisiatif, dan langkah terakhir yaitu evaluasi dan modifikasi tindakan. Personal yaitu penyediaan tenaga kerja. Supaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga seleksi tenaga. Yang kemudian dari seleksi yaitu penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jenis rekrutmen yaitu ada dua, yaitu rekrutmen internal, yaitu proses mendapatkan sumber tenaga kerja. Yang kedua ada rekrutmen eksternal, yaitu perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu. Tahapan seleksi tenaga kerja itu administrasi, kualifikasi, sikap, dan perilaku. Pengembangan SDM yaitu ada on the job training, kemudian off the job training. Selanjutnya ada pemeliharaan tenaga kerja. Yang pertama ada kompensasi, penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Selanjutnya ada benefit. Penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara. Dan pemanfaatan tenaga kerja yaitu ada promosi, yaitu proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian ada demosi, yaitu penurunan tenaga kerja ke badan bagi kerja yang lebih rendah. Ini biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada transfer, yaitu memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain. Terakhir ada separasi, yaitu melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain.
Selanjutnya ada pandangan atas keragaman dalam organisasi. Keragaman sebagai lingkungan kompetitif dan sumber konflik. Mengelola keragaman dalam organisasi itu faktor individu dan peran organisasi.